Pupuk organik cair terbaik itu dari urin kelinci. Kenapa demikian? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk POC ya, kita saat ini bahas dulu tentang pupuk organik cair atau kita singkat dengan POC ya. POC itu ialah pupuk organik yang kita gunakan ya untuk pemupukan lanjutan tanaman porang kita. Beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan dari teman-teman itu tentang pupuk organik cair. Ini banyak sekali ya. Karena ada beberapa kendala. Kalau kita kemarin kita upload konten kita cara pembuatan pupuk organik cair dengan urin kelinci, ini banyak teman-teman yang bertanya apakah urin kambing, urin sapi itu bisa dipakai kan itu. Sebenarnya intinya ialah semua urin itu bisa kita pakai. Nah, perbandingan yang ada antara urin sapi, urin kambing, urin kelinci ataupun urin-urin yang lain ini sebenarnya beda-beda tipis ya. Perbedaan itu karena kandungan yang ada di dalam urin itu tentunya berbeda-beda. Perbedaan kandungan berbeda ini disebabkan karena bahan konsumsi hewan tersebut berbeda. Intinya gini, untuk paling gampang saja ya, unsur nitrogen dalam pupuk organik cair ini ialah unsur yang cukup banyak digunakan atau mungkin mutlak digunakan dalam sebuah pertumbuhan tanaman selain kalium dan fosfat. Nah, unsur nitrogen ini sangat dibutuhkan sekali untuk tanaman-tanaman yang masih kecil. Unsur nitrogen itu ialah unsur penghijau daun yang nanti akan kelihatan hijau supaya proses dapur masaknya tanaman itu benar-benar maksimal. Nah, urin kelinci, urin kambing, urin sapi itu dihasilkan masing-masing berbeda karena pola makan dari hewan tersebut berbeda. Dasarnya ya, semua kompos itu pada dasarnya sangat baik. Itu lebih baik daripada yang namanya kotoran hewan. Kompos itu dari mana? Ya dari tumbuhan itu sendiri. Ya, dari tumbuhan itu sendiri. Daun-daun yang di pekarangan, daun-daun yang ada di alam ini kalau kita bisa olah sebagai kompos itu ialah nutrisi yang paling baik untuk tanaman. Yang diingat itu. Nah, dari kotoran hewan itu ialah fermentasi yang dibantu oleh hewan sehingga menjadi yang namanya kohe. Kohe perlu diolah lagi menjadi kompos. Sementara untuk daun-daun yang ada di alam yang berserakan, bak sampah yang selalu dibuang-buang, ini ialah nutrisi yang sudah dihasilkan dari tanaman itu sendiri. Dengan sedikit proses fermentasi akan terjadi nutrisi yang banyak. Kalau di lahan-lahan di luar Jawa sana dikenal dengan lahan yang namanya gambut ya. Lahan gambut itu ialah lahan yang terlalu banyak nutrisi atau terlalu banyak kompos. Nah, yang perlu kita ingat, yang namanya terlalu itu ialah suatu hal yang tidak baik. Terlalu baik pun, terlalu banyak, terlalu sedikit itu ialah suatu hal yang tidak baik. Nah, kalau terlalu banyak kompos sehingga menjadi sarangnya air hujan karena diserap sehingga pH-nya pasti drop. Lahan gambut kaya dengan kompos, tapi kenyataan pasti pH-nya drop. Untuk tanaman pasti kurang, harus diolah lagi kan itu. Nah, terus untuk kembali lagi ke konsep awal tadi, yakni masalah tanaman ya, tanaman yang hijau daun kompos itu banyak. Nah, begitu dibikin POC pun tentunya kandungannya pun akan berbeda. Makanan dari kelinci biasanya mereka makan daun-daun yang lunak, daun-daun yang seger, yang lebar-lebar. Ada yang namanya sawi, ada yang namanya kol, ada yang namanya kangkung. Nah, ini yang dimakan oleh kelinci. Ini daun asalnya dari daun, sehingga kotorannya
urinnya ini ialah kandungan nitrogennya banyak. Nah, yang kedua untuk kambing. Nah, kambing itu untuk makanannya juga daun-daun yang lebih hijau. Rata-rata di situ rumput-rumputnya juga hijau, walaupun rumputnya itu agak keras, kandungannya ke kaliumnya yang lebih banyak. Sementara sapi ini sekarang sudah makannya sudah berbeda dengan sapi-sapi yang di alam, ya, karena banyaknya fermentasi-fermentasi yang terjadi. Ya, ini kandungan yang dikasih mungkin ketepok pisang, ada yang difermentasi, sehingga ya kandungan dan urinnya pun akan berbeda dengan urin kelinci. Bisa nggak urin kelinci, urin kambing dan urin sapi, atau urin kerbau, atau urin-urin hewan yang lain, atau urin-urin yang lain? Nah, ini kita pakai, kita fermentasi. Jawabannya semuanya bisa. Karena apa? Dasarnya mereka makan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Cuman perbedaan paling baik ya kita bikin ialah dari urin kelinci, karena urin kelinci itu ya makanannya tumbuh-tumbuhan yang di situ kandungan nitronya tinggi sekali, sehingga apabila urin kelinci itu kita pakai untuk fermentasi, pada dasarnya dia akan lebih wow. Tanpa urin kelinci gimana? Pada dasarnya tanpa urin kelinci pun juga bisa air sendiri. Nah, makanya kita harus tahu yang namanya bahan-bahan yang dibutuhkan tanaman. Intinya kalau dari awal sudah kita bahas unsur makro, nah, dalam sebuah tanaman itu ialah fosfat, kalium, dan nitrogen. Kandungan fosfat yang dulu orang-orang tua kita menggunakan TSP, nah, pupuknya, yang sekarang TSP itu ialah pupuk yang dari import ya. Nah, itu pasti sekarang mahal sekali. Gantinya sekarang NPK 16. Nah, ini yang mereka gunakan. Nah, itu ialah kalau kita bisa menggali dari tanaman-tanaman di sekitar kita yang kandungan fosfatnya tinggi apa, makanya kemarin kita pakai yang namanya ketepok dangkalnya pisang, bawahnya itu yang unsur kaliumnya tinggi apa. Iya, kita pakai kulitnya pisang karena kaliumnya di situ itu tinggi. Nitronya tinggi apa? Biasanya kita tambahin dengan daun-daun yang warnanya hijau, yang daunnya lebar, daunnya lunak. Itu nitronya tinggi sekali. Dan itu tidak perlu lagi tergantung kepada pupuk kimia. Kalau sudah kita tahu, bisa kita kembalikan ke alam. Tidak perlu yang namanya pupuk kimia, karena pupuk itu sejatinya ya sudah di alam itu sudah sangat banyak. Tanpa campur tangan-tangan dari manusia pun alam itu sudah menyediakan pupuk yang maksimal. Nah, kita bagaimana maksimalkan alam itu ya tentunya dengan adanya alam sendiri. Tidak perlu biaya yang banyak, tidak terlalu pusing, sehingga tidak ada yang namanya ketergantungan. Nah, ini yang harus kita maksimalkan dari alam. Nah, kembali lagi kepada pupuk organik cair, untuk teman-teman yang di luar ya silahkan nanti untuk dibikin sebanyak-banyaknya ya. Mudah, kontennya saya sudah bikin dulu cara pembikinannya, unsur-unsur yang harus Anda temukan, kandungan dan kandungan yang diperlukan di dalam tanaman itu apa, silahkan diperbanyak. Dosisnya yakni sakarepmu semau lo. Nah, itu. Tapi kalau sudah terjadi pupuk organik cair, ini yang perlu diingat ya. Pupuk organik cair itu kandungan-kandungan itu selalu kita masukkan bakteri Lactobacillus dan molase. Nah, bahaya sekali untuk bakteri Lactobacillus dan molase bila kita aplikasikan terlalu banyak, karena mereka itu ialah bakteri pembusuk. Jangan sampai tanaman kita nanti terlalu banyak dikasih. Ya, kembali lagi, kalau terlalu itu pasti jelek. Nah, kalau terlalu banyak kita kasih aplikasi kepada tanaman, secara otomatis nanti juga yang dibusukkan bukan bahan-bahan, tapi akarnya pun juga bisa jadi busuk. Nah, ini perlu yang namanya nanti baru dosis. Kalau soal pembikinan silahkan diperbanyak nutrisi, kandungan dan sebagainya, tapi dengan pengaplikasian ini baru yang menggunakan dosis.
Biasanya untuk tanaman-tanaman kecil kita pakai aplikasi itu untuk 1 liter kita campur dengan 15 sampai dengan 20 liter air ya. Kalau seandainya tanaman kita masih kecil, ini akan bertahap. Tanaman-tanaman kita semakin besar, nutrisi yang dibutuhkan semakin banyak, perakaran juga semakin kuat, secara otomatis kita harus tambahkan semakin banyak juga sampai dengan mendekati musim dorman, musim panen. Oke, mungkin dari saya cukup itu. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.